Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan bercerita sedikit pengalaman saya mendaftar pegawai negeri sipil atau PNS ya. Sesuai dengan tema, saya menggunakan seragam ini lagi. Oke, tahun 2014 pengalaman pertama saya ikut tes CPNS itu waktu itu memang sudah ada passing grade tapi belum terbagi 3 seperti sekarang ini. Dulu masih terbagi tidak terbagi ya, cuman satu. Misalnya 260 yang harus kita raih, dan waktu itu saya melewati passing grade. Alhamdulillah saya lolos passing grade di 2014 tes CPNS pertama saya. Tapi waktu itu 2 orang yang diterima dan kami pendaftar sekitar 20 lebih atau 30 lebih kalau tidak salah, dan dalam peringkat saya kalah peringkat. Ya, saya tidak tahu saya berada di peringkat berapa waktu itu. Yang jelas saya lolos passing grade ya, dan gagal di 2014 ya. Waktu itu saya mendaftar di formasi guru seni budaya. Itu guru seni budaya. Dan saya gagal waktu itu di tes CPNS pertama saya 2014. Kemudian saya kembali ke rutinitas saya. Waktu itu saya menjadi seorang guru honorer seperti video yang sebelumnya saya ceritakan. Saya kembali ke rutinitas tersebut. Kemudian sambil menunggu tes CPNS berikutnya. Dan kalau tidak salah di tahun 2015 atau 2016, saya kurang ingat tahun berapa, itu tes CPNS kedua saya. Tahun 2017 kalau tidak salah, 2017 pendaftarannya, kemudian tesnya tahun 2018. Waktu itu memang saya sama sekali tidak belajar. Di tahun 2014 kemarin yang lalu itu saya belajar mati-matian ya, mempelajari soal ini siang malam belajar soal, dan alhamdulillah lolos passing grade, tapi tidak lolos tes CPNS karena kalah peringkat. Dan di tahun 2017 saya memang masa bodoh, tidak mau sama sekali belajar. Nanti saya belajar pada saat mau tes besoknya. Itu malamnya saya belajar dan besok baru tes. Di situ saya baru belajar pertama kali. Dari sekian bulan persiapan, saya cuma belajar di H-1, itu pun malamnya, dan hasilnya sesuai dengan usaha saya ya, tidak membuahkan hasil sama sekali, bahkan jauh di bawah standar, karena memang saya tidak belajar sama sekali ya belajar tapi cuma 1 malam, itu tidak ada gunanya. Sementara pesaing-pesaing kita belajar 5 bulan bahkan 8 bulan sebelum tes itu mereka sudah belajar, sementara saya 1 malam sebelum tes, 1 hari sebelum tes saya baru belajar, dan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk kalian semua yang ikut tes CPNS tuh. Kemudian di tahun pernah sebelum, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah mendaftar CPNS entah yang ketiga kalinya atau yang kedua kalinya. Saya mendaftar di Balikpapan dan berkas saya dikembalikan. Itu artinya saya tidak lulus berkas. Itu tes, saya tidak tahu tes CPNS yang pertama kah, kalau tidak salah ya 2013 itu. Ya saya tidak anggap itu, karena kita cuma mendaftar kemudian dinyatakan tidak lulus berkas dan selesai sudah perjuangan. Kemudian tahun 2014 dan 2017 saya ikut lagi. Dan kemarin di 2019 kembali saya ikut tes CPNS formasi 2019. Pendaftar 2019 saya mendaftar, dan di tahun itu karena saya sudah menjadi seorang honorer selama 6 tahun dari 2013 sampai 2019, saya bertekad untuk saya wajib kudu mesti harus lolos di tahun 2019 menjadi seorang PNS ya, itu karena memang itu cita-cita saya. Nah waktu itu saya sampaikan kepada salah seorang teman di tempat mengajar saya bahwa saya sudah lelah dengan gaji 400.000 per bulan, sudah capek, sementara umur saya terus bertambah. Waktu itu umur saya 28 tahun, 29 tahun. Saya masih bertahan dengan gaji 400.000, sementara saya seorang laki-laki. Ya, saya juga butuh untuk menikah, dan saya juga butuh untuk membantu, bukan membantu sih,
meringankan beban keluarga misalnya, itu menjadi pertimbangan saya. Dan waktu itu memang sebelum mendaftar CPNS saya bertekad untuk bekerja di sebuah perusahaan di Sulawesi Tengah, di Morowali ya. Ya, saya bertekad untuk mencari kerja di sana waktu itu 2019. Tapi sebelum saya berangkat ke sana, sebelum saya bulatkan tekad untuk berangkat ke sana, tiba-tiba CPNS 2019 muncul. Dan akhirnya saya bilang saya mendaftar dulu CPNS, nanti kalau tidak lolos baru ke kerja di perusahaan, mencari kerja di perusahaan di Sulawesi Tengah sana. Nah waktu itu saya memang bertekad untuk berhenti menjadi guru honorer karena sudah lelah dengan ini masalah finansial ya. Kalau bukan lelah menjadi seorang tenaga pendidik, tenaga pengajar, bukan, tapi lelah dengan apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Lagi pula saya juga sudah bertahan selama 6 tahun lebih itu, dan saya tidak bisa bertahan lama-lama. Saya harus realistis ya, karena seperti yang saya katakan tadi, itu saya juga butuh hidup yang lebih baik itu di masalah finansial. Kemudian saya mendaftar 2019, alhamdulillah lulus berkas. Kemudian saya tes di 2020, saya tes pertama. Ya waktu itu saya belajar sangat keras. Bahkan saya membeli sebuah materi CPNS di ayocpns.com. Itu saya membeli dengan harga 99.000 waktu itu. Dan saya hujan-hujan datang ke ATM untuk membayar, karena waktu itu pembayaran sisa, kita dikasih waktu 1 jam, dan waktu itu cuman tinggal 3 menit waktunya. Saya buru-buru ke ATM hujan-hujan gitu. Dan waktu itu di ATM saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan perjuangan saya kali ini bisa berhasil ya. Saya ikut tes pertama SKD di SMK Negeri 1 Palopo waktu itu. Alhamdulillah di tes pertama malamnya itu saya belajar sangat keras malamnya ya. 1 hari sebelum ini, bukan cuma 1 malam ya seperti tes sebelumnya. Dari 2019 mulai saya mendaftar, saya sudah belajar. Memang saya sudah pelajari soal-soal di YouTube, saya sudah pelajari soal-soal di Google, dan saya ikut tryout online maupun offline. Itu pokoknya saya belajar terus karena saya memang berniat untuk lolos menjadi PNS di tahun itu waktu itu. Dan setelah itu saya terus belajar dan akhirnya 1 malam, besoknya tes, malamnya saya belajar keras. Bahkan saya keluar, saya tidak belajar di rumah, saya keluar bersama seseorang waktu itu ya. Kami berdua, si seseorang ini bertugas untuk melihat kunci jawaban, sementara saya menjawab soalnya. Misalnya nomor 1 B, dia yang membenarkan, oh iya benar. Kalau dia bilang salah berarti jawaban saya salah. Kemudian ketika salah saya membaca ulang, oh pelajar, oh ternyata ini jawabannya. Nah waktu itu kami berdua di salah satu tempat itu berjuang mati-matian sampai jam 11 malam kalau tidak salah. Kami berdua belajar, berjuang untuk saya ya, demi saya ya, perjuangan berdua sih sebenarnya waktu itu. Kemudian besoknya alhamdulillah pagi-pagi sekali saya keluar dari rumah, saya pamit dengan ibu saya. Saya minta doakan saya, semoga saya bisa berhasil kali ini di tes pertama. Nah setelah itu saya berangkat, kemudian bertemu lagi dengan seseorang yang menemani saya di malam harinya. Saya juga minta izin ke dia, minta doakan mudah-mudahan saya lolos. Dan alhamdulillah setelah proses tes berjalan itu sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran dan otak, tapi saya bisa berhasil menjawab 100 soal waktu itu. Dan alhamdulillah dari 3 kategori, ketiga-tiganya saya lulus passing grade ya. Saya memenuhi nilai standar dari yang diberikan di dalam soal-soal tersebut, dan alhamdulillah saya lolos di tes pertama, namanya tes SKD ya. Kemudian setelah itu saya melihat ada 5 orang yang lolos. Nah ini formasi yang saya ikuti ini namanya pamong belajar ya, pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar ya. Kalau kalian belum mengerti atau kalian tidak mengerti apa itu pamong belajar,
Ya, yang mengajar paket A, paket B, paket C, PAUD. Jadi pendidikan kesetaraan namanya itu. Nah, kami 5 orang lolos dan 3 yang akan diterima dan 2 yang gugur. Oh, ini menantang sekali ya. Ya, kami 5 orang lolos dan cuma 3 yang diterima. Dan di tahun 2020 juga tesnya dilangsungkan dan saya kembali mati-matian belajar, berusaha seperti di tes pertama. Saya belajar terus begadang, bahkan bangun subuh untuk belajar. Nah, di tes kedua itu sudah tidak ada passing grade, sudah tidak ada nilai standar. Itu karena nanti nilainya akan digabung dengan tes pertama. Dan setelah itu saya dari kami berlima itu saya berada di sesi 2. Di sesi 2 bersama dengan salah seorang teman saya sekaligus pesaing ya. Pesaing. Kemudian waktu itu kami berdua setelah tes selesai, nilai teman saya ini, nilai pesaing saya ini lebih tinggi dari saya. Waduh. Saya sudah kalah sama satu orang ya, sudah kalah. Kemudian di sesi berikutnya satu orang perempuan lagi teman saya dan sekaligus pesaing saya. Di sesi selanjutnya nilainya masih lebih tinggi dari saya. Nah, jadi untuk sementara saya berada di peringkat 3. Sementara masih ada 2 orang yang belum tes. Waduh, itu sangat-sangat menguras pikiran, sangat-sangat ya membuat pesimis ya. Karena masih ada 2 orang, sementara saya sudah berada di urutan ketiga. Salah satu dari mereka nilainya lebih tinggi dari saya, maka saya tidak lolos. Nah, waktu itu saya memantau di salah satu kafe di Kota Palopo. Nah, situ saya berdua dengan seseorang ini, ya, saya berdua dengan, ya sebut saja pacar saya. Ya, kami berdua di kafe melihat live score. Itu kan live score. Orang sementara tes di gedung sana, jadi ada live di YouTube. Saya nonton di YouTube dan saya terus pantau nilai 2 orang ini. Nah, nilai 2 orang ini, wah kayaknya belum mendekati. Wah, kayaknya sudah mau tidak. Ini tidak boleh melewati nilai saya. Mereka berdua tidak boleh melewati nilai saya karena salah satu dari mereka melewati nilai saya tidak akan lolos. Dan sampai selesai tes, alhamdulillah kedua-duanya tidak berhasil melewati nilai saya dan alhamdulillah saya lolos di peringkat ketiga itu. Dan waktu itu kami berdua sangat-sangat senang, bahkan HP saya hampir saya lempar saking senangnya waktu itu karena kita sudah lolos ya, kita sudah lolos di urutan ketiga. Nah, tapi waktu itu saya bilang jangan senang dulu karena siapa tahu dia punya sertifikat pendidik. Nah, dan ternyata waktu itu saya konfirmasi, ternyata di jurusan saya tidak ada namanya sertifikat pendidik, tidak berlaku gitu. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman saya lolos di peringkat ketiga untuk formasi di Kota Palopo ya. Nah, itu. Jadi itulah pengalaman saya tes mengikuti 4 kali ya, karena pernah 1 kali tidak lolos berkas. Jadi saya 4 kali ikut tes CPNS dan baru lolos di tahun 2020 itu. Pengumumannya di tahun 2020 ya. Kemudian SK saya juga, SK 80% itu Desember 2020 dan 100% di 2022 itu. Ya intinya untuk kalian yang mendaftar tes CPNS untuk berikutnya nanti ya belajar dengan keras, belajar dengan tekun, belajar dari internet, dari YouTube. Kalau perlu keluarkan uang selama itu bisa untuk kebutuhan kita dalam belajar ya. Bahkan banyak di luar sana yang ikut bimbingan ya, ikut bimbingan les untuk tes CPNS. Sementara saya tidak mengikuti itu karena saya memang belajar mandiri ya. Ada 2 macam, kita bisa belajar mandiri, belajar sendiri, kemudian bisa belajar dengan tutor-tutor di tempat les itu. Jadi untuk kalian yang nanti berjuang untuk pendaftaran CPNS di tahun ini, kalau misalnya ada ya, selamat berjuang dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.